pertama, peristiwa berdarah di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, terjadi antara warga dan aparat kepolisian setempat. Satu orang dilaporkan tewas, diduga korban tewas luka tembak, dan satu orang lagi mengalami luka serius. Yang mana peristiwa ini terjadi di lokasi perusahaan perkebunan sawit PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada, yang satu di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu 7 Oktober 2023. Konflik diduga karena masalah tuntutan warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan pada PT HMBP 1 agar memberikan kebun plasma sebanyak 20%. Namun hal ini belum juga terrealisasi. Warga dan perusahaan belum mencapai kata sepakat. Terkait konflik tersebut, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Erlan Munaji, membenarkan peristiwa tersebut bahwa telah terjadi bentrok antara warga dan pihak yang berwajib di lokasi perkebunan sawit tersebut sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pihak berwajib berjanji akan menyelidiki dan mendalami peristiwa ini. Pada hari ini kita mengambil situasi Kaptimas di Kabupaten Seruyan. Sekira pada pukul tadi 12.30 telah terjadi kegiatan ataupun pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, TNI dan gabungan melakukan penghadangan dari masyarakat di pos 3 dan pos 9. Tentunya ini menjadi catatan dan ini menjadi atensi oleh kita bahwa masyarakat saat itu datang dengan banyak membawa senjata tajam, baik itu ketapel, tombak, boros dan sebagainya. Bahkan ada yang diamankan oleh pihak kepolisian membawa senjata jenis PCV. Tentunya Polri berupaya untuk melakukan himbauan, kemudian menghalau masyarakat, tapi mereka terus melakukan penyerangan kepada pihak keamanan. Dan tahapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya dari mulai himbauan, kemudian lisan, sampai dengan gas air mata dan peluru hampa serta peluru karet. Akhirnya dari sekian jam atau waktu sekitar 14.30 mereka membubarkan diri dan kembali ke pos masing-masing. Dan pos keamanan, pos ataupun pihak keamanan kembali ke tempat masing-masing pos di PT Hamparan. Itu sementara update kalian berkaitan dengan kejadian yang ada di Seruyan dan informasi berkaitan dengan korban. Tentunya nanti kita akan update di sana apakah itu ada korban luka dan sebagainya. Nanti kita pastikan. Dan tentunya anggota kami dari Polres Samarinda dan Brimob tidak dibekali dengan senjata tajam ataupun dengan peluru tajam. Sabara dan Brimob dibekali dengan gas air mata, peluru hampa dan peluru karet. Itu yang kami sampaikan saat ini. Terima kasih. Sementara itu, pernyataan sikap dan keprihatinan disampaikan oleh Panglima Batamat Barisan Pertahanan Masyarakat Adadaya Kalimantan Tengah, Yuan Rias, terkait peristiwa berdaya di Seruyan. Saya Yuan Rias, Panglima Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah, Batamat, merasa prihatin melihat kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu yang telah menelan korban di masyarakat adat Dayak. Ada yang meninggal, ada yang luka, ada yang ditahan, dan itu adalah semua masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Melihat kejadian itu, kami sebagai masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah merasa sangat-sangat prihatin, sangat-sangat terluka, dan ada kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin akan menimbulkan sebuah kejadian yang lebih buruk pada masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, saya meminta yang pertama masyarakat Dayak Kalimantan Tengah untuk tidak terprovokasi dalam sebuah kegiatan yang bisa menghancurkan kita semua. Yang kedua, saya minta kepada aparat keamanan untuk segera mengambil tindakan di lapangan agar menciptakan sebuah kondisi yang
kondusif dan masyarakat tidak ada rasa keraguan ataupun keresahan terjadinya masalah itu. Yang ketiga, saya minta kepada ormas maupun oknum-oknum yang terlibat dalam peristiwa yang menyedihkan itu, yang menjadikan kita luka semua ini, untuk menarik diri dari lapangan dan jangan menciptakan sebuah provokasi atau sebuah provokator atau sebuah tindakan yang bisa menimbulkan kembali keresahan masyarakat dan terjadi konflik yang lebih besar di Seruyan ataupun di Kalimantan Tengah. Yang keempat, kami masyarakat adat Dayak, kami lembaga adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari Dewan Adat Dayak, yang terdiri dari Batamak dan Kedamangan sebagai lembaga adat yang sah di Kalimantan Tengah, untuk segera mengambil tindakan dan kegiatan di lapangan sehingga menyelesaikan persoalan ini dengan komprehensif dan masyarakat Kalimantan Tengah boleh merasa ketenangan, kenyamanan, dan semua orang yang hidup di sini merasa aman, nyaman, dan tentram. Dan saya minta juga kepada perusahaan supaya segera melakukan sebuah tindakan real untuk yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat Seruyan, yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, yang dilakukan oleh aparat keamanan pada saat itu. Dan inilah yang saya harapkan, dan kami siap untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya Yuan Rias, Panglima Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak, siap untuk melakukan hal yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Batamat satu komando, Dayak, Dayak, Dayak. Batamat satu komando, Dayak, Dayak, Dayak. Dayak Kalteng satu komando, Dayak, Dayak, Dayak.